Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita yang sering bersolawat kepada beliau digolongkan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi mata pelajaran akidah akhlak, yakni bab adab pergaulan remaja dalam Islam, yang mana terdapat dalam buku mata pelajaran kita akidah akhlak MA kelas 12. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kalian tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan pergaulan remaja? Pergaulan remaja dalam bahasa Arab diartikan dengan suhbah yang diambil dari kata sahibah yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul berarti campur. Secara istilah, pergaulan adalah suatu interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan bergaul, seseorang akan dapat mengenal lebih dalam teman bergaulnya, mulai dari nama, kebiasaan, dan hal-hal baik atau buruk yang dilakukan oleh seorang teman. Pergaulan juga sebagai kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan remaja adalah masa peralihan anak-anak menuju masa dewasa dan juga masa pencarian jati diri, yakni berkisar di usia 13 sampai 19 tahun. Nah, dalam Islam kita diajari, kita diberitahu agar bagaimana cara mencari teman yang baik dalam Islam. Nah, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Yang artinya seorang akan mengikuti perilaku orang yang sering bergaul dengannya. Maka hendaknya setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Namun dalam hal ini teman yang baik memiliki kriteria-kriteria, yaitu yang bisa kita lihat. Yang pertama, memiliki akhlak yang baik. Nah, mengapa kita harus mencari teman yang memiliki akhlak yang baik? Karena seorang teman yang memiliki akhlak yang baik sudah pastilah ia memiliki ilmu pengetahuan tentang keagamaan, sehingga ia memiliki perilaku akhlak yang baik seperti yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan yang kedua, kriterianya adalah yang memiliki pemikiran yang cerdas. Nah, kenapa dalam Islam dianjurkan kita mencari teman yang cerdas? Karena kecerdasan seseorang adalah modal awal. Maka oleh karena itu dalam Islam sangat dianjurkan untuk mencari teman yang cerdas. Selanjutnya yang ketiga, memilih teman bukan orang yang fasik. Nah, mengapa? Karena seperti perkataan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ia berkata, La tashab fajiran li'alla tata'allama min fujurihi. Yang artinya, janganlah bergaul dengan orang yang fasik agar engkau tidak belajar dari kefasikannya. Serta Ibnu Rushdi, seorang tokoh, ia menegaskan juga mengenai hal tersebut untuk menghindari teman yang fasik. Ia berkata, yang artinya tidak seyogianya dijadikan teman kecuali
orang yang dapat diteladani agamanya dan kebaikannya, karena teman yang buruk akan menjadikan hina. Dan selanjutnya, yang terakhir, memilih teman dalam Islam yaitu bukan orang yang rakus. Nah, kenapa ajaran Islam menganjurkan untuk tidak memilih teman yang rakus? Karena sesuai dengan pemikiran Imam Al-Ghazali, bergaul dengan orang yang rakus terhadap hal-hal dunia merupakan racun pembunuh. Maka oleh sebab itu, bergaullah dengan orang yang tidak rakus terhadap hal duniawi. Karena hal-hal yang bersifat duniawi perlu dicari, tetapi rakus terhadap duniawi tidak baik. Dan juga seorang tokoh menegaskan, yakni Abu Sulaiman Ad-Darani. Ia mengingatkan kepada kita, janganlah bergaul kecuali kepada salah satu dua orang ini. Yang pertama, orang yang menyertaimu atau orang yang menasihatimu di dalam hal-hal duniawi, dan kepada seseorang yang senantiasa bertambah setiap saat amal-amal akhiratnya. Nah, itu tadi bagaimana cara memilih teman yang baik. Selanjutnya, adab-adab bergaul dengan teman dalam Islam. Yang pertama, yaitu saling menghormati. Nah, mengapa kita penting untuk menghormati teman kita dalam bergaul? Karena sikap saling menghormati, yakni bisa menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang mana menempatkan persamaan hak dan kewajiban secara seimbang ini sangat dianjurkan dalam Islam. Karena hal tersebut dilakukan sebagai perwujudan ukhuwah Islamiyah. Nah, oleh karena itu, dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dan kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Nah, kita juga menghormati tidak hanya teman sesama muslim, tetapi kita juga harus menghormati teman kita yang berbeda agama dengan kita. Artinya, kita harus menjadi orang yang toleran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, yang mana ayatnya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, selanjutnya ada pergaulan dengan teman dalam Islam yang kedua, yaitu saling tolong-menolong. Nah, tolong-menolong juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan dan juga telah diterapkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa saling tolong-menolong adalah suatu ajaran Islam, yang mana ajaran tersebut sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus untuk anak-anak sekalian dalam bergaul dengan temannya. Selanjutnya, adab yang ketiga, yaitu cinta dan kasih sayang. Seseorang yang menyayangi temannya dengan tulus akan melahirkan persaudaraan yang hakiki
pergaulan dengan teman sebaya termasuk dengan siapapun harus dilandasi oleh rasa kasih sayang dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayangi seseorang jika ia tidak menyayangi samanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamullah." Barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, niscaya tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta dan kasih sayanglah senantiasa dalam berteman, karena dalam berteman sangat membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Seperti seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang pertanyaannya, "Ya Rasulullah, siapakah teman kita yang terbaik?" Lalu baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man dzakarakum billahi ru'yatuh." Teman yang paling baik adalah teman yang dengan melihatnya mengingatkan kita kepada Allah. Wa zadakum fi ilmikum mantiquh. Lalu apa? Ucapannya menambahkan ilmu bagi kita. Lalu wa dzakarakum bil akhirati amaluhu. Dan segala perbuatannya mengingatkan kita akan akhirat. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Menjadi jelas bagi kita bahwa kita harus mencari teman yang mana bisa memberikan kita cinta dan kasih sayang serta mengingatkan kita akan akhirat. Selanjutnya, yang terakhir, saling menasihati. Ketika ada teman yang berselisih atau bertengkar ataupun melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman-teman yang lain, maka kita wajib menasihatinya. Pada teman yang berbuat salah, hendaklah segera meminta maaf dari kita. Segera meminta maaf, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jangan sampai menunda-nunda dalam meminta maaf. Karena dari Ibnu Mina, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang meminta maaf kepada saudaranya yang muslim sedangkan ia tidak mau memaafkannya, maka ia mempunyai dosa sebesar dosa orang yang merampok. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu larangan dalam bergaul dengan teman dalam Islam. Yang pertama yaitu bermusuhan. Agama Islam melarang bermusuhan, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan, tidak mengajak bicara saudara yang muslim lebih dari 3 hari. Jika keduanya bertemu lalu ingin memalingkan muka, dan yang lain pun demikian juga, dan yang paling baik di antara keduanya adalah terlebih dahulu mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dan mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Seperti yang kita lihat sekarang, banyaknya pelajar yang krisis moral, yang sering bermusuhan. Apalagi belakangan ini, tawuran antar pemuda dan pelajar yang kerap terjadi sudah menjadi budaya dan tren yang salah di kalangan remaja. Karena tawuran dapat menyebabkan perpecahan di kalangan para pelajar dan mengakibatkan korban harta dan jiwa. Maka daripada itu, bergaulah dengan teman sesuai dengan ajaran Islam. Jangan mengikuti budaya atau tren yang merusak syariat Islam, merusak moral kalian. Selanjutnya, larangan dalam bergaul dengan teman dalam Islam. Yang kedua, melanggar norma agama dan negara, seperti berzina, yang mana terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
daerah lah, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Begitu hinanya seorang yang melakukan pelanggaran norma agama, yakni berzina. Dan juga meminum minuman keras, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa meminum minuman keras atau meminum khamar adalah larangan, adalah dosa yang sangat besar. Sebaiknya dalam bergaul agar kita tidak melaksanakan atau melakukan pelanggaran tersebut. Dan juga kita sebagai pelajar hendaknya menjauhi hal-hal tersebut dan juga mengajak teman-teman kita yang mungkin sudah terjerumus dalam lingkaran hal-hal tersebut. Seperti juga contohnya narkoba. Quran Surah Al-A'raf ayat 157, yang mana artinya menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Karena daripada itu sudah sangat jelas. Dan juga hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir, yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka daripada itu hal-hal yang ketiga tersebut dan hal-hal yang lain yang melanggar norma agama maupun negara adalah hal larangan dalam bergaul dengan teman dalam Islam. Maka daripada itu kesimpulannya, marilah kita berupaya untuk selalu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang saleh dan bertakwa, karena dengan itulah kita mampu menjaga agama kita. Rasulullah SAW bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Yang maknanya, yang lebih utama untuk dijadikan teman adalah orang mukmin, dan yang lebih utama untuk memakan makananmu adalah orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka apabila kita memiliki teman yang berperilaku buruk dan hobi melakukan maksiat, maka kita niatkan ketika kita bergaul dengan mereka untuk menuntun mereka ke jalan yang benar, bukan malah kita hanyut mengikuti apa yang mereka lakukan. Akan tetapi jika kita merasa tidak mampu untuk mengetaskan mereka dari perilaku buruk yang mereka lakukan dan kita khawatir terpengaruh, maka segera kita tinggalkan dan mencari teman-teman yang baik. Insya Allah masih banyak orang-orang baik di sekitar kita yang layak dijadikan teman. Mungkin sekian materi pada kesempatan ini mengenai adab pergaulan remaja dalam Islam. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.